kita baca ini menyadarkan kita agar selalu merasa membutuhkan Allah kapanpun dan dimanapun. Tidak pernah kita ini walau sedetik pun tidak membutuhkan Allah, tidak pernah. Kita selalu membutuhkan Dia. Dan ketika kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun, dan yang bisa memberi hajat kita hanya Allah Ta'ala, maka itu akan mendorong kita untuk rajin mendekat kepadanya dan takut kalau menjauh darinya. Karena orang kalau tahu bahwa hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang bisa memberi segala kebutuhan zahir batinnya, dunia akhiratnya, maka otomatis akan berusaha dekat dengan yang bisa memberi. Tidak mau jauh-jauh dari yang bisa memberi. Dari situ kita diajari untuk selalu menyebut nama Allah untuk segala urusan kita. Kullu amrin ibadin la yuqabi bismillah wa akhta. Segala urusan yang memiliki manfaat atau memiliki nilai penting, kalau tidak diawali dengan nama Allah, maka kurang barokahnya, kurang hasilnya, kurang manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, tidak akan lestari manfaatnya. Dari situ kita tahu bahwa diri kita ini harus selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala, menyambung hubungan dengannya, selalu berusaha mendekat padanya, karena kita membutuhkan Dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Walau kita atau seluruh makhluk tidak ada yang memuji Allah, maka Allah tetap berhak terpuji. Seandainya seluruh makhluk menentang Allah Ta'ala, kedudukan Allah tidak turun sedikit pun. Walau seluruh makhluk itu beriman kepada Allah, rajin memuji Allah, kedudukan Allah tidak naik sedikit pun, keterpujian Allah tidak bertambah sedikit pun. Dia sudah maha sempurna dengan segala keterpujian, tidak bisa lagi dinaikkan, ditambahi. Karena itu kita yang membutuhkan Allah. Dan jangan merasa kalau sudah ibadah kepadanya berarti sudah berpunya jasa, sudah memberi budi kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah harus balas budi. Enggak. Allah tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan pujian kita sama sekali. Kita yang membutuhkan Dia. Kita yang butuh ibadah padanya. Apalagi as-sa'adah di dunia mutawaqqifah 'ala al-ilmi billah wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ah. Jadi kebahagiaan dunia sekalipun sebelum kebahagiaan akhirat itu tergantung pada seberapa kita mengenal Allah dan mengenal hak-haknya, dan seberapa kita mentauhidkan Allah dan mentaatinya. Semakin kita mengenal Allah dengan baik, semakin kita memenuhi hak-hak Dia untuk beribadah padanya dan tidak menyebutkannya dengan suatu apapun, mengesahkan Dia dan mentaati Dia, maka seperti seukuran itu pula kebahagiaan yang kita dapatkan darinya.
semakin kita tidak mengenal Allah, semakin kita tidak memelihara Allah, semakin kita tidak mengesahkan Allah dalam hak-haknya, dan semakin kita banyak maksiat kepadanya, maka semakin hilanglah kebahagiaan hidup kita. Boleh jadi kadang-kadang senang. Bisa, orang kafir pun juga kadang-kadang senang. Kadang-kadang mendapati suatu kelezatan, tapi itu tidak akan lestari. Pasti pindah-pindah terus. Hari ini lezat dengan suatu, besok sudah tidak lezat dengan itu. Hari ini senang ketemu seseorang, besoknya sudah tidak senang ketemu orang itu. Hari ini ketemu sate gulai, besok sudah tidak berselera untuk sate gulai. Apalagi sudah 3 hari sate gulai terus, hari keempat sudah pengennya kecil saja. Kan begitu. Itulah manusia. Sementara kelezatan dan kenikmatannya dekat dengan Allah Ta'ala itu tidak pernah membosankan. Rasulullah SAW telah membuktikan hal itu. Salat fardu 5 waktu, belum salat-salat sunnahnya. Baik salat sunnah di siang hari berupa rawatib di waktu duha maupun salat malamnya, semuanya lezat nikmat. Bahkan kata Nabi, ju'ilat qurratu 'aini bis shalah, dijadikan penyejuk hatiku, penyejuk mataku, kelezatan di hatiku itu ada dalam sholat. Dekat dengan Allah Ta'ala itu berarti bagi orang yang mengenal Allah dengan baik, sehingga hatinya sangat mencintai Allah, melebihi cinta kepada apapun dan siapapun. Dekat dengan yang dicintai itu sangat nikmat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, bahkan segala beban hidup, segala masalah, ketika orang itu sudah bisa mendekat kepada Allah, kemudian sudah mengajukan semuanya kepada Allah, sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, maka beban pikiran, beban jiwa itu sudah tidak ada. Dan Allah senang ketika dipasrahi. Dan Allah menjamin orang yang pasrah padanya. Allah Ta'ala al-Ghaniyyu alladhi lahul ghina al-mutlaq min kulli wujuh li kamalihi wa kamali sifatihi allati la yatatarraqu ilaihi naqsun wajib min al-wujuh. Kata Syekh Sa'id bin Wahb al-Qahtani hafizahullah ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah Al-Ghaniyyu yang baginya kekayaan, hanya baginya kekayaan yang sempurna, kecukupan yang sempurna, yang mutlak dari segala sisi. Dan hal itu karena kesempurnaan Dia pada zat dan kesempurnaan Dia dalam sifat, di mana tidak ada satupun kekurangan, walau dalam dari segi manapun tidak ada satupun kekurangan Dia, walau dalam satu sisi dari segala sisinya. Wala yumkin ayyakuna illa ghaniyyan fa inna ghinahu min awazini dzati. Dan memang tidak mungkin Allah itu tidak maha kaya, tidak mungkin Allah itu tidak maha cukup dengan dirinya, karena sifat kekayaannya, sifat kecukupannya dengan dirinya itu memang termasuk konsekuensi dan Allah yang maha sempurna. Kama la yakunu illa muhsinan jawadan barran
rahiman kariman. Sebagaimana tidaklah mungkin Allah Ta'ala itu tidak maha baik, tidak maha dermawan, tidak maha sayang, tidak maha mulia dengan kedermawanannya, dengan kekuasaannya. Tak mungkin. Bahkan karena Allah Maha Kaya, tidak ada sesuatu apapun yang dibutuhkan makhluk kecuali di sisi Allah dan hutang-hutangnya. Allah mengatakan, wa in syai'in illa indahu khaza'in wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma nasha'. Dan tidak ada sesuatu apapun kecuali di sisi Allah ada gudang-gudangnya, dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar yang kami kehendaki. Tidak ada sesuatu apapun kecuali di sisi Allah ada gudang-gudang, dan tidaklah kami menurunkannya dari gudang-gudang itu, di gudang-gudang di sisi Allah di atas sana, kecuali dengan kadar yang kami kehendaki, sesuai hikmah dan maslahatnya. Karena kalau tidak diturunkan dengan kadar tertentu, ya tidak maslahat, tidak maslahat. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu Maha Tahu yang terbaik untuk hamba, yang paling maslahat dan Maha Tahu hikmah segala sesuatu, dan Dia Maha Kuasa. Wal makhluqat bi usriha la tasalli anhu fi halin min ahwaliha, فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه، ومن سعة غناه أن خزائن السماء والأرض والرحمة بيده، وأن جنده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن يده سحاء الليل والنهار وخيره على الخلق